Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Menteri Susi Pujiastuti. Baik, Susi Pujiastuti merupakan pilihan Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Jokowi JK tahun 2014 sampai dengan 2019. Jokowi menyatakan ia membutuhkan orang gila untuk membantunya mengurus negeri ini. Ya, itulah alasan mengapa Jokowi memilih Susi Pujiastuti untuk menjabat sebagai menteri. Perempuan eksentrik namun mumpuni ini memang sering dianggap gila karena sepak terjangnya yang di luar perkiraan dan kerap melontarkan kritikan terhadap pemerintahan yang lama. Bos maskapai penerbangan dan pemilik perusahaan eksportir ikan terbesar itu sempat tidak percaya bahwa Jokowi memilihnya untuk menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Tetapi Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, percaya bahwa kegilaan seorang Pujiastuti bisa memberikan pengaruh yang berarti untuk mengatasi berbagai persoalan pada sektor perikanan dan kelautan yang masih menjadi kendala pada saat ini, termasuk illegal fishing. Keputusan Presiden Jokowi dalam memilih Pujiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan dinilai kontroversial. Salah satu alasan mengapa keputusan Presiden dinilai gagal karena Susi Pujiastuti tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dia bahkan tidak lulus sekolah menengah atas. Belum lagi kepribadiannya yang oleh beberapa orang dianggap kurang kayak ditiru. Pengusaha sukses dan pemilik pengusaha sukses dan orang pertama yang menerbangkan pesawat untuk membantu korban bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 ini dianggap kurang berhasil oleh segelintir orang karena kebiasaannya yang merokok dan bertakut. Susi Pujiastuti yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan dan juga pemilik 50 pesawat maskapai penerbangan itu sebelumnya hanyalah sesosok perempuan biasa. Ia lahir di Pangandaran pada tanggal 15 Januari tahun 1965 pada keluarga yang tergolong berkecukupan. Ayahnya yang bernama Haji Ahmad Dahlan dan ibunya yang bernama Hajah Sulasina adalah saudagar sapi dan kerbau yang memperdagangan ternak dari Jawa Tengah untuk dijual kembali di Jawa Barat. Masih kecil, tumbuh sebagai remaja biasa. Selepasnya masa SMP, ia langsung melanjutkan ke sekolah menengah atas di Jawa Tengah. Hanya saja Susi memutuskan untuk berhenti sekolah pada usia 17 tahun. Keputusannya ini dikisahkan oleh orang tuanya. Namun berkat keuletannya dan kerja kerasnya, Susi memilih untuk berbisnis ke Pangandaran dan berjual baju dan pakaian. Namun pada pasar Pangandaran berpotensi sebagai penghasilan ikan di sana, sehingga Susi memilih untuk melanjutkan bisnis penjualan ikan di Kabupaten Pangandaran itu. Ia menggunakan modal sebesar 750.000. Itu pun adalah hasil jual cincin yang ia punya. Di sanalah Susi memulai bisnis ikan utamanya. Awal mula ia terjun dalam bisnis perikanan adalah ketika ia membeli ikan di tempat pelelangan ikan, kemudian ia menawarkannya ke restoran yang ada di Pangandaran.
Walaupun saya tidak telah lulus, namun itu tidak menekannya untuk berjalan usaha. Akhirnya setahun kemudian Susi pun berhasil menjadi pembisnis yang menguasai usaha penanaman ikan yang ada di Pangandaran. Ia pun langsung ke Jakarta untuk menawarkan ikan yang ada di ikan segarnya untuk ditawarkan maupun diekspor. Mengingat pas itu jumlah permintaan cukup besar dari luar negeri sangat banyak. Ia pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan ia pun rela untuk berburu lobster ke Indonesia. Kesuksesan dalam bidang perikanan ini turut pula memunculkan suatu masalah baru, di mana stok lobster dan ikan melimpah yang ia dapatkan justru malah terhambat dalam bidang transportasi yang minim, terutama dengan tidak adanya transportasi udara. Sedangkan jika mengirim melalui transportasi air atau udara, justru malah membuat stok lobster dan ikannya malah menjadi tidak segar saat sampai di tangan konsumen. Nah, hal ini lah yang memunculkan ide gila dari seorang Susi Pujiastuti, wanita tangguh yang tidak pernah menyerah. Terbesit di benaknya untuk membeli pesawat. Ide ini juga didukung dengan profesi sang suami yang merupakan pilot pesawat sewaan di Jerman yang bernama Christian von Stromberg yang juga mendukung ide tersebut. Meskipun mendapat hambatan lain, yakni ditolaknya surat pengajuan dana oleh sebagian peserta di tahun 2000, akhirnya setelah 3 tahun menunggu, Susi mendapat pinjaman dari bank sebesar 47 miliar, di mana uang itu digunakan untuk membuat landasan pacu di Pangandaran dan juga membeli 2 buah pesawat jenis Cessna. Berkah dan hikmah datang bersamaan pada saat tsunami Aceh tahun 2004 silam. Hatinya pun tergerak untuk membantu para korban bencana alam tersebut. Kemudian ia pergi ke Aceh melalui jalur udara dengan memberikan jasa pertolongan penyewaan penumpang para korban bencana alam selama 2 minggu. Kemudian banyak LSM atau lembaga swadaya masyarakat melirik Susi Pujiastuti dan memintanya agar mau menyewakan pesawatnya tersebut. Nah, dari sanalah titik awal Susi Air mulai mengudara dan mulai menyediakan jasa pengangkutan para penumpang. Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo mulai memilih Susi Pujiastuti untuk menempatkannya pada kursi jabatan kementerian dan menduduki Kementerian Kelautan dan Perikanan pada jabatan pada kabinet kerja Trisakti. Kemampuannya dalam bisnis perikanan dan pengalaman dalam bisnis perikanan dan pengudaraan sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga membuatnya pantas untuk menduduki jabatan kementerian. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan keraguan.